Halo semuanya, selamat Halo, selamat datang di balik, eh, balik lagi. Satu, dua, tiga. Halo semuanya, selamat Halo. datang di YouTube Lab ID tempat kita bahas konten-konten seputar branding, marketing sama komunikasi. Nah, karena kita segmennya adalah review brand design, maka di sini ada kritikus ya. Enggak sih, tapi ada desainer yaitu Gua Faisal. sebagai kreatif dan gue Nia sebagai strategis. Kali ini kita masih di minggu ini terutama masih di topik seputar beauty. Gimana tuh rasanya, Sal? Jangan sampai gua tertarik juga sih sebenarnya. Oke. Oke, jadi untuk kategori beauty ini kebetulan produknya mungkin bukan produk lokal. Terakhir kali kita bahas Duit itu produk lokal, ini adalah dari luar negeri atau global. Namanya itu adalah Drunk Elephant. ya Drunk Elephant bahasa Indonesianya. Gajah mabuk. Nah, dia secara rangkaian produk itu punya skincare. Skincare itu berarti biasanya dari leher ke atas ya, jadi muka. Terus punya body care, jadi untuk kulit badan. Sama hair care, yaitu untuk kategori rambut. Jadi perawatan kecantikan yang cukup menyeluruh. Bukan kosmetik ya, tapi perawatan kecantikan. Mm-mm. Nah, Sal, apa yang menurut lo sebagai cowok yang bukan target audiensnya itu ngerasa ini kayaknya seru banget buat dijadiin konten. Iya, pertama yang catchy menurut gua pertama dari nama ya. Karena namanya sendiri nggak refleks yang berhubungan dengan kecantikan atau beauty atau perempuan atau apa gitu. Tapi ini bener-bener jauh banget yang ditariknya memang eh, dari kecantikan tuh jauh banget lah gitu. Nah, eh, usut punya usut sebenarnya gue sempet doing some research juga tentang si produk ini. Jadi ini berawal dari cerita foundernya. Jadi foundernya itu ngelihat dia punya satu masalah kulit awalnya, terus kemudian dia meneliti, dia cari kandungan-kandungan apa, terus dia menemukan ada satu pohon. Namanya tuh kalau nggak salah pohon, sebentar gue agak sedikit Marula deh ya. contekan, marula, betul. Nah, marula ini sendiri sebenarnya dia tuh bagus buat kulit gitu. Nah, Kandungannya ya. kandungannya, tapi ternyata di alam bebas ini disukai juga oleh gajah gitu. Jadi gajah itu suka memakan buah marula ini sendiri. Nah, ketika gajah memakan banyak buah marula dalam perutnya itu, ketika lama apa namanya dalam masa pencernaan, dia tuh terfermentasi gitu, sehingga menyebabkan si gajah ini agak mabok sebenarnya gitu. Mitosnya bikin Mitosnya gajahnya seperti itu mabok. gitu. Jadi nah, si foundernya ini ngelihat bahwa ada korelasinya sih antara si ingredients yang dipakai terus dengan apa yang kejadian di alam bebas ini gitu. Jadi inspirasi itu dijadikan sebagai nama brand gitu, dan quite catchy, quite playful, dan itu diturunkan ke dalam produknya pun lumayan bermain sih Tapi sebenarnya. pertanyaan gue, yang kemudian jadi produk skincare-nya ataupun body care-nya itu yang udah difermentasi Oh, di enggak dah, enggak lah. gajahnya apa? Enggak lah, ini beda sama kopi luwak ya. Jadi kalau kopi luwak mungkin itu kita pakai luwak, bener-bener luwak. Tapi kalau ini enggak, ini lebih ke arah inspirasinya aja sih. Oke, jadi brand Brand story-nya story-nya, betul. bahwa ini digemari oleh binatang gajah, tapi untuk produknya sih diambil langsung dari si buahnya gitu ya. Betul. Dari si buahnya. Nah, sebenarnya kenapa sih story tentang fermentasi buah di dalam perutnya gajah itu menjadi menarik? Karena kalau gue boleh tambahin ya, sebenarnya tuh kandungan atau makanan yang difermentasi itu sebenarnya umumnya mayoritas sangat bagus untuk kesehatan. Jadi biasanya untuk kesehatan secara alami, terus karena sehat itu pula biasanya cocok juga untuk kulit. Misalkan kalian kalau sering dengar kayak kefir istilahnya, itu kan juga fermentasi, bisa diminum, bisa dijadiin masker. Karena Yogurt. yogurt juga bisa dimakan baik untuk pencernaan, tapi bisa juga jadi masker gitu. Nah, inilah yang kenapa makanan atau kandungan yang difermentasi itu bagus untuk kulit sebenarnya, baik ketika dia masuk ke dalam maupun di lapisan kulit kita. Jadi ketika fermentasi itu yang kita mungkin taunya yogurt atau kefir itu ditariknya menjadi nama drunk, mabok, itu jadi unik, jadi catchy lah istilahnya kayak gitu. Terus Ya, jadi dari si Drunk Elephant ini memang si foundernya ngelihat bahwa dari namanya aja sendiri dia udah unik ya, udah witty gitu kurang lebih. Terus ini
balik lagi ke opini gue, mungkin dari segi packagingnya pun dia ngerasa bahwa ini harus sesuatu yang punya daya tarik sendiri nih gitu kan, harus stand out di antara kompetitor yang lain gitu. Pertama dari nama, terus kemudian dari tampilan yang kedua yang gue amati adalah dia penggunaan warna. Berbeda ketika kita membahas tentang duit, di Drunk Elephant ini sendiri color code-nya dia menggunakan banyak sekali warna-warna yang tidak terikat pada satu aturan atau fungsi gitu. Betul. Biasanya aturan warna itu misalnya satu rumpun warna tertentu untuk benefit tertentu gitu ya. Apakah itu untuk kulit kering atau itu untuk kulit sensitif, kulit berminyak, semuanya misalkan warnanya kuning. Atau untuk alat bagian tubuh tertentu misalkan gitu. Ya, atau untuk misalkan untuk skincare doang, oh semuanya warnanya pink. Nanti kalau untuk body care doang, warnanya mungkin hijau gitu. Jadi biasanya warna itu punya fungsi. Betul. Seperti itu. Tapi kalau kasusnya di Drunk Elephant, sepengetahuan kita warna itu di kemasannya lumayan bebas dan lumayan freely sih digunakan gitu oleh si brandnya untuk diaplikasikan semua ke produk. Betul, contohnya aja nih ya, ada kemasan yang dia itu ciri khasnya adalah warna kemasannya akan mayoritas dominan putih, jadi keterbacaannya harus bisa jelas, tapi kemudian tutupnya, capnya itulah yang akan ganti-ganti warna. Semisal, kalau untuk di skincare, ada yang misalkan tutupnya itu warna pink. Nah, misalkan kalau untuk skincare itu adalah krim tertentu atau misalkan eye cream. Tapi warna pink yang sama itu juga muncul di kategori body care dengan benefit atau dengan peruntukan yang lain. Berbeda juga. Iya, jadi sekilas kalau kita belinya sama, dua warna pink itu fungsinya dan peruntukan di badannya pun berbeda. Jadi konsumen memang harus lebih teliti karena bisa taunya untuk apa tuh melalui tulisan. Kita harus baca, bukan mengandalkan pada kategorisasi warna. Nah, itu yang berbeda juga ya dari si Drunk Elephant ini. Berikutnya tentang penggunaan warnanya ini, dia kalau di kemasan kan tadi ya cukup bebas kalau kita bilangnya dia tuh bebas. Tapi kemasan dalam warna dalam komunikasinya kayak apa tuh Sal? Nah, sama juga di dalam komunikasinya juga dia menggunakan warna-warna yang striking sih. Beda dalam anti mainstream gua rasa dengan kategori-kategori produk lain ya. Kalau yang di saat produk lain itu masih yang menggunakan pastel, look and feel-nya feminin. Kalau yang di Drunk Elephant ini lumayan striking dan kayaknya lumayan vibrant juga ya, gitu. Vibrantnya tuh misalkan warna apa sama apa? Kayak misalkan dia kombinasikan warna pink sama hijau neon gitu, sesuatu yang menyala banget gitu. Yep. Jadi mungkin pengen kelihatan juga di market ya, di antara produk-produk. Misalkan dia beriklan dalam e-commerce, skincare dan perawatan tubuh gitu, dia akan lumayan mencolok sih karena gonjreng, namanya juga aneh, witty gitu kan. Dia mungkin akan punya perhatian lebih sih. Dan biasanya warna-warna yang strong atau yang bold ini punya kesan lebih playful atau untuk anak muda. Tapi sebenarnya kalau kita baca di websitenya Drunk Elephant, itu tidak mengurangi kredibilitas mereka kalau kita baca ya. Jadi penjelasan mereka itu misalkan kandungannya ini itu sudah melalui riset tertentu dan mereka sudah uji coba dan sudah tes dibandingkan kandungan-kandungan lain. Si marula oil ini punya kandungan yang sangat-sangat efektif. Jadi sehingga mereka fokus pada satu komponen ini untuk ditaruh di rangkaian produknya mereka. Jadi bukan berarti tidak ada uji klinisnya. Jadi it's credible. Bahkan mungkin kesannya scientific juga. Mereka bisa fokus ke satu ingredient dan boost ingredient itu di skin, hair, dan body. Tapi cara penyampaiannya aja yang dibikin playful. Sehingga orang yang tadinya mungkin sempat agak apa sih nih warnanya kok kayaknya disco banget gitu, emangnya aman, emangnya bisa efektif buat kulit kita, ya ternyata bisa aja ketika kita baca itu diimbangi dengan narasi penjelasan pada brandnya ya. Dan menambahkan juga memang kenapa tadi warna terus kemudian nama gitu yang lumayan berbeda dan unik gitu ya. Di website sendiri mereka juga mengeluarkan beberapa produk lain selain produk kecantikan, kayak misalkan produk-produk yang bisa relevan sama si target audiensnya, kayak misalkan ada tas, ada merchandise, ada gimmick yang
mungkin nanti produknya tuh bisa dimasukkan ke situ dan dijadikan satu bundle gitu untuk dijual kepada konsumennya. Dan ini kita ngeliat bahwa ini lumayan menarik sih sebagai apa namanya storytelling juga gitu ke konsumennya gitu. Oke, jadi itu kurang lebih pembahasan kita tentang Drunk Elephant. Kalau kalian tertarik buat topik-topik yang ngupas tentang branding, marketing, sama komunikasi sebuah brand, terutama dari segi desain, jangan lupa untuk stay tune di YouTube sama podcastnya Lab ID. Kita akan tetap bahas ya. Betul. Beberapa kategori yang lain. So, makasih semuanya. Bye. Dah.